Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, Ananda, sekarang kita masuk tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah Ananda menyaksikan video pembelajaran yang Ibu tayangkan ini, Ananda dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Ananda dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, Ananda dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Beberapa hari ini kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarkan teks proklamasi tersebut dari radio, televisi, dan lain-lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Tentu anak-anak Ibu semua sudah sering mendengar pembacaan teks proklamasi. Nah, sekarang coba kita dengarkan pembacaan teks proklamasi asli yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, Ananda, dari video pembacaan teks proklamasi tersebut, sekarang apakah Ananda tahu bagaimana sejarah teks proklamasi kemerdekaan tersebut? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno.
Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Malik pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Pengangsaan Timur 56. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan saat itu. Nah Ananda, supaya Ananda lebih jelas tentang sejarah teks proklamasi, Ananda lihat di buku tema halaman 2, Ananda baca lagi teks yang judulnya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian Ananda buat tugas yang pertama berdasarkan teks yang sudah Ananda baca tadi. Isilah peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ananda, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali hanya menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan sesuai tema 2 yang kita pelajari hari ini. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan. Sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari penjelasan Ibu dan Ananda sudah membaca teks proklamasi, tahukah Ananda bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia? Nah, apa saja makna tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, maknanya kita diakui oleh dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan secara de facto diikuti juga oleh pengakuan oleh negara lain, yaitu secara de jure. Kemudian, yang ketiga, maknanya dapat menaikkan martabat bangsa. Nah, dengan sudah dibacakannya teks proklamasi, memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia sudah bebas dari penjajahan, yaitu negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri.
Makna proklamasi yang keempat yaitu merupakan perjuangan sebagai negara baru. Makna proklamasinya, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Selanjutnya, makna proklamasi yang kelima adalah makna proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi, disitulah awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Nah, Ananda, begitu dalam dan sangat pentingnya makna proklamasi yang kita rasakan sampai saat ini. Kita harus selalu menanamkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Kita harus mampu melakukan penyesuaian dan beradaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Masih ingatkah Ananda pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah itu mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Dan menyesuaikan diri dengan keadaan setempat tidak berlaku pada manusia saja, Ananda. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidup tumbuhan terjamin, maka tumbuhan tersebut harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Sekarang Ibu contohkan tumbuhan teratai. Tahukah Ananda bunga teratai? Ya, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan melakukan fotosintesis. Daun teratai yang lebar dan tipis itu juga berguna untuk mengurangi penguapan karena teratai berada di air, daunnya lebar itu untuk mengurangi penguapan. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Ananda, teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bernafas loh. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda tentang bunga teratai, Ananda kerjakan tugas yang kedua ya. Ananda buka buku siswanya halaman 5. Ananda baca teks tentang bunga teratai sampai halaman 6. Kemudian Ananda tuliskan informasi yang ada dalam teks tersebut ke dalam bentuk peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, Ananda, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan yang terlihat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan, kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga oleh tumbuhan, seperti tumbuhan teratai yang sudah kita bahas tadi.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, Ananda. Semoga dapat membantu pembelajaran Ananda di rumah dari video yang sudah Ibu tayangkan hari ini. Terima kasih, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.